Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian potensi. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, kata potensi sendiri berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu artinya potensial, yang berarti bahasa kemampuan atau kekuatan diri. Nah, potensi diri itu adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental, yang dimiliki baik secara sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri pada fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki seseorang. Nah, kekhasan potensi diri yang dimiliki itu berpengaruh besar pada pembentukan dan pemahaman diri sendiri. Nah, selain itu, konsep diri juga berpengaruh besar terhadap prestasi yang hendak diraih di dalam hidupnya kelak. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam konteks potensi diri adalah jika seolah dan dibiasakan dengan baik akan memperkembangkan baik secara fisik maupun mental. Nah, aspek diri untuk mengolah potensi yang ada yaitu pertama yaitu diri fisik, meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya. Yang kedua yaitu proses diri, merupakan alur atau arus pikiran, emosi, dan tingkah laku yang konstan. Dan yang ketiga, diri sosial adalah bentuk pikiran dan perilaku yang diadopsi saat merespon orang lain atau di lingkungan masyarakat atau ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang keempat yaitu konsep diri, yaitu gambaran mental atau keseluruhan pandangan seorang terhadap diri kita, gitu ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan bab mengenai pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan sekelompok orang yang melakukan tindakan dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mengambil resiko guna mencapai misinya. Menjadi seorang wirausahawan sukses adalah yang bisa memanfaatkan potensinya. Hal yang menjadi potensi untuk pembangunan dan pengembangan kewirausahaan adalah pengalaman serta pendidikan bisnis yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Franke, mengemukakan bahwa salah satu faktor yang ikut berperan dalam berwirausaha ialah adanya dana dalam memulai usaha. Keberadaan dana ini berkaitan dengan parental role modeling, yang mana background orang tua terkait turut berperan dalam kewirausahaan. Beberapa faktor kontekstual yang berkaitan dengan hal ini adalah aktivis ekstrakurikuler. Keterlibatan mereka secara aktif dalam kegiatan tersebut disebabkan luasnya wawasan tentang potensi kewirausahaan dan luasnya network mereka. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Wirausaha menurut pandangan para pemodal adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, yang menemukan cara baru untuk menggunakan sumber-sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Wirausaha menurut pandangan ekonom adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan berproduksi. Baik, memasuki poin C, yaitu membahas tentang potensi yang ada pada seorang wirausahawan. Secara garis besar, seorang wirausahawan bukan sekedar hanya membangun usahanya sendiri, yaitu seperti perdagangan industri dan lain-lain. Akan tetapi, wirausaha jauh lebih dari itu semua, yaitu tentang bagaimana seorang usahawan mampu menciptakan suatu produk atau sistem kerja yang baik, dan itu semua harus membutuhkan skill yang khusus, yaitu harus mempunyai sifat kreatif dalam segala hal. Atau bisa juga dari produk yang sudah ada tersebut dapat dikembangkan dengan baik dan memperluas pasarnya, atau bisa juga membuka cabang sendiri. Kemudian dari produk yang ada tersebut
dapat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat berkelanjutan di kemudian hari. Dari itu semua, mereka harus mampu menganalisa nilai kelayakan atau hasil karya mereka tersebut. Menggali potensi wirausaha artinya seorang wirausaha sejatinya harus selalu mencari sumber daya lain dan mampu menganalisanya dalam rangka meningkatkan usahanya tersebut. Hal ini mengingat perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, maka seorang wirausaha harus mengikuti perkembangan tersebut. Terlebih di era globalisasi pada saat ini. Di era globalisasi saat ini, yaitu era yang penuh dengan persaingan satu dengan yang lain, maka wirausaha harus dapat menguasai dan memenangkan persaingan tersebut. Seorang wirausaha harus cermat mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya sendiri dan mampu menganalisa kelemahan dan kekuatan orang lain atau pesaing. Dalam hal ini, wirausaha harus memperbaiki kelemahan dan dapat meningkatkan kekuatan dirinya sehingga dapat bersaing dengan sehat. Untuk meningkatkan persaingan tersebut, seorang wirausaha harus memiliki daya kreasi yang tinggi dan dapat berpikir orientasi ke depan serta mempunyai terobosan-terobosan yang terbaru dalam pembuatan produk yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Sebagai wujud sikap kreatif dan inovatifnya, seorang wirausahawan tidak ragu-ragu untuk memulai usahanya, menggali semua potensi yang telah ada, dan dapat berani menanggung risiko. Saya Irfan Al-Basaburi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya entrepreneur. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya entrepreneur itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena beberapa alasan itu, dari menciptakan perubahan sosial hingga mendorong inovasi dan juga kreatif. Nah, adapun urgensi dari entrepreneur, yang pertama itu meningkatkan penghasilan nasional. Nah, seorang entrepreneur itu membantu negara, teman-teman. Nah, selain peningkatan jumlah lapangan kerja, seorang entrepreneur itu berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Nah, salah satunya itu dia dengan membayar pajak pada jumlah yang tinggi. Nah, yang kedua adalah efisiensi dinamis. Maksudnya adalah seorang entrepreneur itu mampu menciptakan perubahan radikal, yaitu secara signifikan. Teman-teman bisa melihat dari makalah contohnya ya. Dan yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Produk dan layanan yang dibuat entrepreneur mampu menghasilkan rancangan bisnis maupun sektor lain untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di negara, utamanya yaitu di Indonesia. Yang keempat adalah menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu jadi seorang entrepreneur itu mampu menumbuhkan jiwa entrepreneurship yang disebut rumah bagi para petualang baru yang belum memiliki pengalaman. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah integrasi politik dan ekonomi para pendatang. Ini maksudnya adalah menjadi cara paling efektif, teman-teman, yaitu untuk mengintegrasikan orang-orang yang merasa diasingkan dalam ekonomi, yaitu membantu mengembangkan masyarakat majemuk yang mana terorganisir dengan baik. Itu dari saya. Terima kasih.